Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 1910060, semester 6, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan sosiologi pendidikan dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Fauziah Sahrawati, BMPD. Baik, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikrososiologi yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi muncul melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 hingga tahun 1857 dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang tokoh sosiologi. Nah, pertama yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filsuf, melainkan juga sosiolog, politikus, dan ahli sejarah. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Kedua yaitu Auguste Comte. Nah, Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Februari 1798 di Montpellier, Prancis dan meninggal pada tanggal 5 September 1857 yang pada usianya yaitu 59 tahun di Prancis, Paris, Prancis. Ia merupakan salah satu tokoh pemikir andal di bidang sosiologi. Bukunya Cours de Philosophie Positive menjadikan Comte disebut sebagai bapak sosiologi atau peletak dasar sosiologi. Pemikiran Auguste Comte yang dijadikan dasar pemikiran sosiologi antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu membedakan sosiologi ke dalam statistika sosial dan dinamika sosial. B. Pengembangan 3 tahap pemikiran manusia, yaitu tahap teologis, metafisis, dan positif, yang menjadi ciri perkembangan pengetahuan manusia dan masyarakat. C. Gejala sosial dapat dipelajari secara ilmiah melalui metode-metode pengamatan, percobaan, perbandingan, dan sejarah. D. Fakta kolektif historis dan masyarakat terkait pada hukum-hukum tertentu dan tidak pada kehendak manusia. Nah, ketiga yaitu Herbert Spencer, lahir pada tanggal 27 April 1820. Ia merupakan filsuf sosiolog yang berpengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama di bidang sosiologi. Pada zamannya, Spencer mempopulerkan konsep evolusi dan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi, biologi, dan ilmu politik. Keempat, Émile Durkheim. Durkheim dilahirkan pada tanggal 15 April tahun 1858 di kota Epinal, Provinsi Lorraine, dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis.
Ia merupakan seorang jenius dalam tokoh sosiologi yang memperbaiki metode berpikir sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran logika filosofis, tetapi sosiologi akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala sosial sebagai fakta-fakta yang dapat diobservasi. Durkheim merupakan salah satu tokoh sosiologi yang dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Prancis Jerman. Durkheim termasuk salah satu peletak dasar-dasar sosiologi modern. Menurut Durkheim, yang harus dipelajari sosiologi adalah fakta-fakta sosial mengenai cara bertindak, berpikir, dan merasakan apa yang ada di luar individu dan memiliki daya paksa atas dirinya. Nah, contoh fakta sosial menurut Durkheim antara lain hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, dan kaidah ekonomi. Fakta-fakta sosial tersebut dapat mengendalikan dan memaksa individu karena individu yang melanggarnya akan diberi sanksi oleh masyarakat. Materi kedua yaitu tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Pertama, Lester Frankworth tahun 1841 hingga tahun 1913. Lester Frankworth dianggap sebagai salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Sebagai tokoh sosiologi, ia telah berhasil merumuskan tujuan sosiologi, yaitu membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Dengan tujuan tersebut, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dilaksanakan manusia. Ward membagi sosiologi menjadi pure sosiologi atau sosiologi murni dan applied sosiologi atau sosiologi terapan. Pure sosiologi adalah sosiologi yang mempelajari dan meneliti asal dan perkembangan gejala-gejala sosial. Sedangkan applied sosiologi adalah sosiologi yang mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat karena usaha-usaha manusia. Menurut kekuatan dinamis dan gejala-gejala sosial adalah perasaan. Kedua, John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 di New England, Amerika Serikat. Ia tamat dari Universitas Vermont pada tahun 1979 dan bekerja selaku guru sekolah. Pada tahun 1882 dibuka Universitas Johns Hopkins dan ia masuk sampai selesai gelar doktor pada tahun 1884 di bidang filsafat. Kemudian, ia menjadi profesor muda ilmu filsafat di Universitas Michigan pada tahun 1894. Ia pindah ke Universitas Chicago dan menjabat ketua Departemen Filsafat, Psikologi, dan Pedagogi sampai tahun 1904. Dan tumbuh menjadi seorang yang mempunyai karakter luhur, mempunyai karakter yang liberal, seorang yang pemurah dan ramah dalam hubungan antar pribadi. Ketiga, Emile Durkheim tahun 1858 hingga tahun 1917. Durkheim adalah ahli sosiologi pendidikan, tetapi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa ia adalah ahli sosiologi. Pandangan penting Durkheim dalam bidang sosiologi adalah tentang pembagian sosiologi menjadi 7 sesi. Pertama, sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia. Kedua, sosiologi agama. Ketiga, sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi politik, organisasi sosial perkawinan dan keluarga. Keempat, sosiologi tentang kejahatan. Kelima, sosiologi ekonomi yang mencakup ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja. Keenam, demografi
yang mencakup masyarakat perkotaan dan pedesaan. Ketujuh, sosiologi estetika. Keempat, Karl Mannheim tahun 1893 hingga tahun 1947. Karl Mannheim adalah seorang pengungsi dari kekejaman Nazi Jerman dan menetap di London. Pada awalnya, ia adalah seorang profesor atau guru besar pada Universitas Frankfurt di Jerman, kemudian pindah dan menetap di Inggris. Ia menjadi dosen sosiologi pada Fakultas Ekonomi London atau London School of Economics dan dosen tidak tetap di Institut Pendidikan Universitas London pada tahun 1946. Diangkat sebagai direktur pendidikan. Ia masuk dunia pendidikan sudah sebagai ahli sosiologi, sehingga pendidikan dilihat sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Kelima, George Paine. Menurut Paine, sosiologi pendidikan sebagai suatu kajian menyeluruh terhadap semua aspek pendidikan. Sosiologi pendidikan mencakup segala sesuatu dari bidang sosiologi yang berhubungan dengan proses belajar atau sosialisasi dan mencakup segala sesuatu di bidang pendidikan yang bisa dikaji berdasarkan analisis sosiologi. Atas dasar pemikiran Paine di atas, dia dianggap sebagai bapak sosiologi pendidikan dunia. Materi ketiga yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Robert Friedrich mengartikan paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang seharusnya dipelajari. Ritter memetakan paradigma sosiologi ke dalam 3 macam, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan tingkah laku sosial. Pertama yaitu paradigma fakta sosial. Durkheim adalah orang pertama yang menunjuk fakta sosial atau social fact sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurut Durkheim, fakta sosial dipahami sebagai barang suatu atau thing yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif. Untuk memahaminya perlu dilakukan penelitian empiris. Sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam atau natural sciences dalam mempelajari objek studinya. Dengan menerangkan tentang objek penyelidikan, sosiologi inilah Durkheim berusaha melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat positif Comte dan Spencer yang mengarahkan sosiologi kepada dunia ide yang hanya dapat dipahami melalui pemikiran spekulatif. Kemudian, kedua, paradigma definisi sosial. Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Tokoh paradigma perilaku sosial atau behaviorisme ini adalah B.F. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner mengkritik objek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial bersifat mistis, tidak konkret, realistis. Objek studi sosiologi yang konkret realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya.